Berikut adalah tampilan awal dari Accurate Online. Apabila kita belum memiliki akun, kita bisa daftar akun baru. Namun jika kita telah memiliki akun, kita bisa langsung masukkan nomor handphone atau email beserta password yang telah terdaftar. Lalu kita bisa klik login. Setelah berhasil login, kita bisa membuat database baru dengan mengklik tanda plus di sebelah kiri bawah. Lalu kita bisa memasukkan nama alias dengan nama perusahaan. Lalu memilih warna background dan logo database yang kita inginkan. Selanjutnya, kita bisa klik simpan. Setelah berhasil membuat database baru, maka akan muncul logo yang telah kita buat. Lalu kita bisa mengklik 2 kali untuk membuka database tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengisi informasi data perusahaan yang dimulai dengan info perusahaan, yang berisikan nama, level distribusi, bidang usaha, telepon, faksimil, email, mata uang, tanggal mulai data, periode akuntansi, dan juga alamat. Data-data tersebut dapat dilihat dari soal yang sudah tersedia. Setelah mengisi seluruh data, kita bisa klik lanjut. Selanjutnya, pada fitur dasar, kita bisa mengisi dan menceklis sesuai dengan data perusahaan yang kita miliki. Karena kita memiliki mata uang asing, kita menceklis ya dan mengisi dolar Singapura pada mata uang asingnya. Lalu ada PPN, dan juga mencatat aset-aset perusahaan. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya pada penjualan, kita dapat menceklis poin-poin yang telah tertera seperti yang ada di soal. Selanjutnya kita bisa klik lanjut
Pada bagian pembelian, juga kita harus menceklis seperti poin-poin yang telah tertera di soal. Lalu kita bisa klik lanjut. Selanjutnya adalah bagian persediaan. Kita menceklis seperti yang sudah ada di soal. Lalu kita bisa langsung klik lanjut setelah mengubah menjadi Vivo. Lalu pada akun perkiraan kita uncheck, lalu selesai. Berikut adalah tampilan awal Accurate Online. Kita bisa langsung tutup saja. Kita bisa lewatkan. Kita bisa langsung masuk step kedua, yaitu akun perkiraan. Kita klik impor akun. Lalu kita memilih tempat Setelah berhasil mengimpor data akun, kita bisa unggah, lalu kita pilih lanjutkan saja. Jangan lupa untuk menceklis bagian kiri atas, lalu kita klik lanjutkan. Selanjutnya, proses mengimpor data akan segera dilakukan. Setelah seluruh data berhasil diimpor, kita bisa klik tutup. Lakukan proses yang sama pada step ketiga, 4, dan 5.
Setelah step kelima sudah berhasil, lalu kita bisa mengklik pada kiri bawah, kita checklist, lalu kita bisa klik tutup. Berikut adalah tampilan utama dari Accurate Online. Selanjutnya kita bisa pilih aset tetap, lalu kategori aset untuk memasukkan nama-nama aset seperti yang tertera di soal. Yang pertama ada tanah, lalu kita bisa mengklik simpan pada pojok kanan atas, dan lakukan proses yang sama pada aset-aset yang tertera seperti yang ada di soal. Selanjutnya kita masuk kembali ke fitur aset tetap, lalu pilih aset tetap. Lalu kita klik pada pojok kiri atas yang berwarna hijau. Lalu kita pilih impor data dari Excel. Lalu kita pilih lokasi tempat kita menyimpan data yang akan diimpor. Selanjutnya bisa klik unggah, lalu lanjutkan, lalu kita bisa lanjutkan kembali, dan proses pengimporan data telah terlaksana. Setelah berhasil, klik tutup. Selanjutnya kita tutup fitur aset tetap. Langkah selanjutnya kita masuk ke daftar laporan, lalu daftar laporan. Kita cari neraca indeks kontrol, kita klik, kita masukkan periodenya yaitu pada 31 Desember 2020, lalu klik tampilkan. Dapat dilihat pada akumulasi penyusutan bahwa masih 0, maka kita harus melakukan proses akhir bulan. Selanjutnya kita masuk kepada fitur perusahaan, proses akhir bulan. Selanjutnya kita masukkan bulan dan tahun periode sebelumnya, yaitu Desember tahun 2020. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke kiri atas berwarna hijau, kita klik 2 kali. Lalu kita masuk ke kanan bawah berwarna hijau, kita lihat jurnal penyesuaian. Selanjutnya akan terlihat jurnal proses akhir bulan yang telah dilakukan. Kita balik ke daftar laporan, lalu kita refresh. Akun akumulasi penyusutan akan terisi otomatis. Baik, kita mulai pada transaksi pertama di fitur pembelian, yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Maka kita pertama klik persediaan, lalu permintaan barang. Lalu kita ganti tanggalnya sesuai dengan yang ada di soal 1 Januari 2021, dan kita masukkan barang terkait yang ada di soal, yaitu yang diminta gudang adalah meja makan lipat. Tanggal dimintanya adalah tanggal 3 Januari sesuai di soal, dan kuantitasnya juga mengikuti yang ada di soal, yaitu 16. Klik lanjutkan, dan masukkan barang kedua yaitu kursi lipat, ganti tanggalnya juga, dan kuantitasnya yaitu 23.
masukkan barang ketiga yaitu lemari piring. Ganti tanggalnya juga dan kuantitasnya sebesar 20. Lanjut, jika sudah selesai semua maka kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Mutiara Abadi. Yang pertama kita lakukan adalah klik pembelian, lalu klik pesanan pembelian. Pertama kita masukkan dulu pemasoknya yaitu PT Mutiara Abadi, lalu ganti tanggalnya menjadi tanggal 3 Januari 2021 sesuai yang ada di soal. Lalu tidak perlu melakukan masuk barang lagi, kita tinggal ambil dari transaksi sebelumnya karena ini berhubungan dengan transaksi sebelumnya. Jangan lupa kita masukkan juga harga dari setiap produk. Harga ini bisa kita lihat dari soal yang ada. Lalu sesuai yang ada di soal diinfokan bahwa tanggal pengirimannya adalah 5 Januari 2021, maka kita ganti juga tanggal pengirimannya menjadi 5 Januari 2021. Jika sudah sesuai semua bisa klik simpan. Lalu transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Maka yang pertama kita lakukan adalah klik pembelian, lalu klik faktur pembelian. Setelah itu kita masukkan pemasok yaitu PT Mutiara Abadi, masih berhubungan dengan transaksi sebelumnya dan juga tanggalnya yaitu 5 Januari 2021. Lalu kita masukkan nomor fakturnya sesuai yang ada di soal yaitu INV-MA-001. Lalu kita klik ambil dari transaksi sebelumnya juga. Klik lanjut. Karena di sini diinfokan bahwa pengiriman menggunakan mobil box, maka kita masukkan pengirimannya menggunakan mobil box. Karena belum ada, maka simpan mobil box menjadi data baru. Setelah itu kita lihat apakah gudangnya sudah gudang depan, ternyata belum, maka harus kita ganti menjadi gudang depan sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah semua, maka bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan meretur satu set meja makan lipat. Maka kita yang pertama klik pembelian, lalu retur pembelian. Kita masukkan pemasoknya karena ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya yaitu PT Mutiara Abadi. Tanggalnya yaitu tanggal 10 Januari 2021. Lalu kita cari invoice yang berkaitan dan barang yang diretur yaitu meja makan lipat. Kita ganti juga kuantitasnya menjadi 1. Lalu kita klik lanjut. Jika sudah semua, maka bisa kita klik simpan.
Transaksi selanjutnya adalah perusahaan melakukan pembelian kepada CV Karya Makmur. Yang pertama ini kita sedang mengaktifkan fitur pembelian tagihan di muka, yaitu dengan klik pengaturan, lalu preferensi fitur pembelian, dan juga kita klik yang tadi tagihan di muka. Lalu kita ke fitur pembelian dan faktur pembelian. Kita masukkan pemasoknya, yaitu CV Karya Makmur. Karena belum ada, maka kita harus simpan CV Karya Makmur menjadi pemasok baru, dan kita masukkan tanggalnya sesuai yang ada di soal, yaitu 17 Januari 2021. Nomor fakturnya yaitu ENV-KM-001. Kita masukkan barang terkait yang dibelinya, yaitu kursi lipat sebanyak 10, dengan harga 50.000, dan ada diskon sebesar 15%. Kita masukkan dan kita klik lanjut. Lalu barang selanjutnya adalah meja teras. Sebanyak 10 juga dengan harga 85.000. Dan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Kita klik lanjut dan kita masukkan barang ketiga yang dibeli, yaitu lemari pakaian kayu sebanyak 10 dengan harga 125.000 dan tidak mendapatkan diskon. Bisa diklik lanjut. Karena ini dibayar lebih dulu, maka kita klik ya pada tagihan di muka, lalu kita klik proses dan pembayaran. Kita bayar menggunakan Bank Mandiri, IDR, dan transfer bank sesuai dengan yang ada di soal. Tanggal bayarnya yaitu 17 Januari. Jangan lupa untuk diklik refresh pada nilai pembayaran dan kita save. Lalu ke transaksi selanjutnya, yaitu menerima barang pembelian. Atas pembelian tanggal 17 Januari, maka kita klik pembelian dan penerimaan barang. Kita terima barangnya dari CV Karya Makmur. Dan kita ganti juga tanggalnya 19 Januari 2021. Nomor terimanya NT
garis miring 001, lalu kita ambil karena ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya, yaitu tagihan di muka. Karena gudangnya masih gudang belakang, sedangkan di soal diterimanya ke gudang depan, maka kita ubah gudangnya dulu ke gudang depan. Kita ubah. Pengirimannya menggunakan mobil box sesuai yang ada di soal, dan tanggal kirimnya yaitu 19 Januari. Jika sudah, bisa kita klik simpan. Lalu transaksi selanjutnya yaitu mencatat nomor rekening. Bisa kita klik pembelian lalu pemasok. Kita masukkan. Karena ini nomor rekening dari PT Cahaya Sentosa, maka kita klik PT Cahaya Sentosa pembelian, lalu kita masukkan rekening banknya. Nama banknya dulu yang paling pertama yaitu Bank Mandiri sesuai yang ada di soal, lalu nomor rekeningnya, lalu atas namanya, jika sudah bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan membuat PO kepada PT Melia Jaya, maka yang pertama kita harus klik pembelian lalu pesanan pembelian. Kita masukkan pemasoknya yaitu PT Melia Jaya, masukkan tanggalnya juga, tanggal 24 Januari 2021, lalu kita masukkan barang terkait yaitu kursi lipat sebanyak 20 dengan harga 45.000, lalu klik lanjut. Dan barang kedua yaitu meja belajar sebanyak 25 dengan harga 80.000. Kita klik lanjut. Lalu kita ganti tanggal pengirimannya menjadi tanggal 25 Januari 2021 sesuai yang ada di soal. Jika sudah sesuai, maka bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Melia Jaya, maka pertama kita klik pembelian lalu penerimaan barang. Kita terima dari PT Melia. Tanggalnya yaitu tanggal 25 Januari. Nomor terimanya kita isi dengan 7020 sesuai yang ada di soal. Lalu kita ambil pesanan karena ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya. Kita ubah pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Jika sudah sesuai, maka bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan
tagihan atas barang yang diterima dari PT Milia Jaya. Kita membuat faktur atas pembelian barang dari PT Milia Jaya yaitu di tanggal 27 Januari dengan nomor faktur INV-MJ-1173 sesuai yang ada di soal. Kita ambil dari penerimaan karena ini juga masih berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya. Jika sudah sesuai, maka bisa kita klik simpan. Dan untuk fitur pembelian sudah selesai, maka kita lanjut kepada fitur penjualan. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi yang ada di fitur penjualan. Yang pertama yaitu penginputan nomor faktur pajak. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ke Smart Link Text lalu penomoran faktur pajak, lalu kita isi nomor faktur pajak yang tertera pada soal. Selanjutnya kita klik simpan. Lalu transaksi selanjutnya adalah perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Golden Utama. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik penjualan lalu ke penawaran penjualan. Kita masukkan ini dipesan oleh pelanggan siapa, yaitu CV Golden Utama. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada soal. Dan kita masukkan barang yang dijual, yaitu kursi teras. Kuantitasnya adalah 8. Dan juga meja teras. Dengan kuantitas 10. Jika sudah semua, maka bisa kita klik simpan. Lalu transaksi selanjutnya adalah perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Golden Utama. Maka kita klik penjualan, lalu pesanan penjualan. Pilih pelanggannya yaitu CV Golden Utama. Dan ganti tanggalnya menjadi tanggal 8 Januari 2021. Karena ini berhubungan dengan transaksi sebelumnya, maka kita klik ambil, lalu kita pilih penawaran penjualan dan klik lanjut. Jangan lupa masukkan nomor PO-nya juga yang sesuai pada soal. Dan ganti tanggal pengirimannya menjadi tanggal 9 Januari 2021. Karena CV Golden Utama memberikan uang muka, maka kita klik proses untuk menuju ke pembayaran. Kita ganti tanggalnya menjadi 8 Januari dan kita ganti uang mukanya sesuai dengan yang dibayarkan oleh CV Golden Utama yaitu 1.500.000 sebagai uang muka.
Setelah selesai semua, bisa kita klik simpan. Selanjutnya adalah transaksi mengenai pengiriman barang kepada CV Golden Utama. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengklik penjualan lalu pengiriman barang. Kirim kepada, kita pilih CV Golden Utama dengan tanggal 9 Januari 2021. Dan karena pengirimannya menggunakan mobil box, kita tulis menggunakan mobil box, dan karena berhubungan dengan transaksi sebelumnya, maka kita klik ambil lalu klik pesanan. Karena gudang yang di transaksi ini masih gudang belakang, maka kita harus menggantinya menjadi gudang depan sesuai dengan yang ada pada soal. Sudah selesai semua, maka kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan melakukan penagihan kepada CV Golden Utama. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah CV Golden Utama. Dengan tanggal 12 Januari 2021. Masih berhubungan dengan transaksi sebelumnya, maka kita klik ambil lalu pengiriman. Lalu kita klik DP untuk memastikan apakah uang muka yang sebelumnya kita masukkan sudah terinput. Jika sudah, maka kita bisa klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya adalah perusahaan menerima retur dari CV Golden Utama, maka yang harus kita lakukan adalah klik penjualan lalu retur penjualan. Pelanggannya adalah CV Golden Utama dengan tanggal 14 Januari 2021. Cari faktur yang berkaitan. Dari faktur terakhir, yaitu untuk mengembalikan barang kursi teras dan meja teras. Kursi teras sebesar 1 dan juga meja teras 1 pieces. Ubah gudang menjadi gudang depan sesuai yang ada di soal. Setelah selesai semua, maka bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan mempekerjakan salesman, maka kita bisa klik di perusahaan lalu karyawan. Kita masukkan nama dari salesman tersebut dan juga posisi jabatannya. Jangan lupa untuk mengganti tanggal masuk, yaitu 16 Januari 2021, dan dicek pada bagian penjualan. Untuk pajak penghasilan di-uncheck pada pajak penghasilan 21. Setelah itu bisa diklik simpan. Untuk mengaktifkan komisi penjualan, maka bisa kita klik pada penjualan lalu ke komisi penjual. Nama perhitungan komisinya diisi KP, masukkan nilai penjualannya antara 250.000
sampai dengan 1.500.000 dengan persentase 2% dari nilai penjualan. Jika sudah, maka bisa kita klik simpan. Selanjutnya adalah transaksi salesman berhasil melakukan penjualan dari PT Angkasa. Maka bisa kita klik yang pertama adalah pengaturan, lalu ke preferensi. Di fitur penjualan, lalu faktur di muka. Karena pada transaksi ini faktur diterima di muka. Lalu ke penjualan dan ke faktur penjualan. Pelanggannya adalah PT Angkasa. Tanggalnya adalah 19 Januari. Barang yang dijual adalah kursi kantor sebanyak 5 pieces. Jangan lupa untuk masukkan penjualnya, yaitu Bapak Iqbal. Barang kedua adalah meja belajar. Dengan kuantitas 5. Lalu ke info lainnya dan checklist pada faktur di muka. Lalu kita klik proses dan pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri, IDR. Metode bayar transfer bank. Tanggalnya adalah 19 Januari 2021. Jangan lupa untuk merefresh nilai pembayaran. Lalu jika sudah, maka bisa kita klik simpan. Transaksi selanjutnya adalah perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan. Maka bisa kita klik penjualan, lalu pengiriman pesanan. Kirim ke PT Angkasa. Tanggal 20 Januari 2021. Pengirimannya menggunakan mobil box. Karena ini masih berhubungan dengan transaksi sebelumnya, maka kita klik ambil dan faktur di muka. Karena gudangnya masih gudang belakang, sedangkan di soal dimasukkan ke gudang depan, maka kita ganti menjadi gudang depan. Lalu kita klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya adalah perusahaan mendapatkan klaim barang rusak. Maka yang pertama kita lakukan adalah ke pengaturan, lalu preferensi, ke akun perkiraan, lalu ke persediaan.
kita masukkan beban selisih stoknya adalah beban pokok penjualan. Lalu bisa kita klik simpan. Selanjutnya bisa kita klik setting, lalu preferensi, lalu ke fitur penjualan dan ke klaim pelanggan, lalu kita klik simpan. Klik pengaturan, lalu preferensi lagi, lalu klik akun perkiraan dan persediaan. Untuk persediaan klaimnya kita isi dengan persediaan barang klaim. Lalu kita klik simpan. Untuk selanjutnya kita klik penjualan, lalu klaim pelanggan, pelanggannya adalah PT Angkasa, tanggalnya adalah 27 Januari 2021. Dan kita masukkan barang apa yang diklaim oleh PT Angkasa. Yang tertera pada soal adalah kursi kantor sebesar 1 dari gudang depan. Dan juga meja belajar sebesar 1 dari gudang depan. Jika sudah semua, maka bisa kita klik simpan. Lalu transaksi selanjutnya adalah mengenai perusahaan mengirimkan barang baru kepada PT Angkasa, maka kita ganti tipe klaimnya menjadi kirim barang, lalu kita pilih transaksi yang berkaitan. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 28 Januari 2021. Lalu jika sudah semua, maka bisa kita klik simpan.
Dalam fitur persediaan dan lainnya, kita dapat langsung masuk ke fitur buku besar, lalu akun perkiraan. Setelah itu, kita dapat masukkan tipe akun menjadi beban, kode perkiraan 6104, dan nama akun adalah beban pemasaran. Setelah itu, kita dapat klik simpan. Lalu kita tutup akun perkiraan. Kita dapat membuka fitur pengaturan lalu preferensi. Selanjutnya kita masuk ke akun perkiraan bagian persediaan. Kita isikan akun penyesuaiannya, beban pemasaran yang barusan kita buat. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu kita dapat masuk ke fitur persediaan, lalu penyesuaian persediaan atau inventory adjustment. Selanjutnya kita masukkan tanggal, yaitu 12 Januari 2021. Selanjutnya kita tuliskan barang, yaitu lemari pakaian kayu. Kita pilih sebagai pengurangan. Kuantitas sebanyak 4 pieces. Dikeluarkan dari gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu, kita dapat masuk ke info lainnya. Kita ganti akun penyesuaian menjadi beban pemasaran. Lalu kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi kedua. Kita buka fitur persediaan, lalu barang dan jasa atau item. Kita pilih kategori barang, yaitu umum. Lalu kita lihat dulu kode barang sampai I.008, berarti selanjutnya kode barang kita isi dengan I.009. Lalu nama barang kita bisa isi paket teras. Jenis barang adalah grup dan satuannya adalah paket. Simpan paket sebagai data baru. Lalu kita masuk ke penjualan atau pembelian. Kita uncek bagian harga dihitung dari rincian grup. Lalu kita isikan harganya, yaitu 200.000 per paket. Kita isi PPN. Lalu kita bisa masuk ke rincian grup. Kita masukkan meja teras sebanyak 1 pieces. Lalu kursi teras sebanyak 1 pieces. Kita klik lanjut. Lalu kita bisa klik simpan.
Dilanjutkan untuk transaksi selanjutnya, kita masuk ke bagian penjualan, faktur penjualan, kita pilih pelanggan yaitu umum, tanggal yaitu 17 Januari 2021, selanjutnya kita bisa pilih barang yaitu paket teras, kuantitas sebanyak 7 paket, lalu kita bisa klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses pembayaran. Kita isi bank menjadi kas IDR, metode pembayaran tunai atau lainnya, tanggal bayar yaitu 17 Januari 2021. Lalu kita refresh bagian nilai pembayaran, kita klik simpan. Selanjutnya kita bisa tutup tab-tab yang tidak terpakai kembali. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Kita dapat masuk ke fitur persediaan, lalu pekerjaan pesanan. Kita isikan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu 21 Januari 2021. Kita pilih nama barang, yaitu lemari piring. Kuantitas sebanyak 10 pieces. Dikeluarkan dari gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian bawahnya RP. Kita masukkan beban operasional lainnya. Kita ganti menjadi biaya modifikasi dengan jumlah Rp350.000. Lalu klik lanjut. Kita masuk ke bagian info lainnya. Akun pekerjaan menjadi persediaan barang dalam proses. Lalu kita bisa klik simpan. Dilanjutkan dengan transaksi selanjutnya, kita buka bagian persediaan, lalu barang dan jasa. Kita isikan kategori barang menjadi lemari, kode barang menjadi I.0010, lalu nama barang lemari pakaian, jenis barang tetap persediaan, satuannya adalah pieces. Selanjutnya pada bagian penjualan atau pembelian, kita isikan definisi harga jual satuan sebesar Rp2 juta. Kita isi PPN.
lalu kita langsung simpan. Transaksi selanjutnya, kita bisa masuk ke fitur persediaan, lalu penyelesaian pesanan. Isikan tanggal terlebih dahulu, yaitu 22 Januari 2021. Pilih nomor pekerjaan yang telah tertera. Lalu dapat mencari barang, yaitu lemari pakaian. Kuantitas diisi sebanyak 10 pieces, dikeluarkan dari gudang depan, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita bisa langsung simpan. Selanjutnya kita masuk fitur penjualan, faktur penjualan. Kita isikan dulu nama pelanggan, yaitu CV Petro Baru, tanggal 22 Januari 2021. Selanjutnya kita bisa cari barang, yaitu lemari pakaian, sebanyak 10 pieces. Lalu bisa klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian info lainnya. Kita masukkan tanggal pengiriman, yaitu 22 Januari 2021. Pengiriman menggunakan mobil box. Lalu kita bisa langsung klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu bagian persediaan, pemindahan barang. Proses adalah kirim barang dari gudang belakang. Gudang tujuannya adalah gudang depan. Pada tanggal 24 Januari tahun 2021. Selanjutnya kita dapat memilih barang, yaitu yang pertama adalah kursi lipat sebanyak 10 pieces. Lanjut. Lalu yang kedua adalah meja belajar sebesar 10 pieces. Dan yang terakhir adalah lemari pakaian kayu sebesar 10 pieces pula. Lalu kita klik lanjut. Lalu dapat kita simpan. Masih pada fitur pemindahan barang, kita ganti proses menjadi terima barang. Pada tanggal 24 Januari 2021, kita pilih ambil dari pemindahan barang. Klik tanda pembesar. Lalu kita bisa klik lanjut. Selanjutnya dapat langsung kita simpan. Kita masuk ke transaksi selanjutnya.
Kita bisa membuka fitur buku besar, akun perkiraan. Tipe akun adalah beban. Kode perkiraan 6105 dengan nama akun beban barang rusak. Selanjutnya bisa langsung simpan. Kita masuk ke pengaturan, preferensi, selanjutnya masuk ke akun perkiraan, bagian persediaan. Kita masukkan pada akun penyesuaian, yaitu beban barang rusak. Lalu bisa kita simpan. Selanjutnya masuk ke fitur persediaan, penyesuaian persediaan. Tanggalnya adalah 27 Januari 2021. Kita pilih barangnya, yaitu lemari piring. Kuantitas sebanyak 3 pieces sebagai pengurangan. Lalu lanjut. Selanjutnya kita masuk ke bagian info lainnya, kita ubah akun penyesuaian menjadi beban barang rusak. Lalu dapat langsung kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu pada fitur penjualan, penyesuaian harga atau diskon. Kategori penjualan, kita pilih umum. Tipe penyesuaian, yaitu tetap harga, mulai berlaku sejak 28 Januari 2021. Kita pilih barangnya, yaitu kursi teras. Harga barang baru yaitu 172.500. Harga minimum sama yaitu 172.500. Lalu klik lanjut. Harga mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari tahun 2021. Lalu kita dapat klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya.
Kita masuk pada fitur pembelian, faktur pembelian. Kita akan melakukan pembelian aset secara tunai. Kita masukkan pemasok, yaitu umum. Tanggalnya yaitu 29 Januari tahun 2021. Nomor fakturnya adalah AT001. Kita pilih tanda kubus pembelian aset. Nama asetnya adalah laptop Acer. Kuantitasnya sebanyak 1 unit. Dengan harga 15 juta rupiah. Lalu kita ancek bagian PPN, kita bisa klik lanjut. Kita cek bagian info lainnya. Karena merupakan pembelian tunai, kita masuk ke bagian proses, lalu pembayaran. Pembayaran melalui Bank Mandiri IDR, lalu metode bayar adalah transfer. Tanggal bayar adalah 29 Januari 2021. Kita refresh bagian nilai pembayaran. Lalu dapat kita simpan. Kita tutup tab yang tidak terpakai. Kita masuk ke bagian aset tetap. Aset tetap. Kita masukkan barang yang baru kita beli tadi. Kita masuk. Kita klik pada tanda pensil. Metode pembayaran metode garis lurus. Akun aset peralatan, akun akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan, akun beban, beban penyusutan peralatan. Umur aset adalah 5 tahun. Kategori aset adalah peralatan. Kena pajak ya. Golongan 1 garis lurus. Lalu kita bisa klik simpan. Transaksi terakhir, kita masuk ke bagian buku besar, akun perkiraan, kita isi tipe akun menjadi beban lainnya, kode perkiraan 7300, nama akun rugi laba, penghentian aset tetap, lalu dapat kita simpan. Selanjutnya kita bisa masuk ke fitur aset tetap, disposisi aset tetap. Kita pilih asetnya, yaitu AC. Pada tanggal 31 Januari 2021. Kuantitas sebanyak 1 unit. Akun laba rugi adalah laba rugi penghentian aset tetap. Aset dijual ya dengan harga Rp3.500.000.
dengan akun Bank Mandiri IDR. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Kita akan lihat bagian penjurnalannya seperti berikut ini. Kita keluar saja.